Minasan konnichiwa, Mushikashi no Gono Nase desu. Baik, di video kali ini kembali saya akan membahas materi video pendek sama seperti minggu lalu. Cuman bedanya kali ini campur dengan dialek Kansai. Tapi bukan yang benar-benar medok bahasa Kansai gitu. Kosakatanya pun masih kebanyakan sama seperti bahasa Jepang standar. Hanya 1-2 aja yang benar-benar bahasa Kansai. Oh iya, bahasa Jepang standar itu istilahnya disebut Hyojungo. Buat teman-teman yang belum tahu ya, istilahnya itu Hyojungo. Sedangkan dialek Kansai disebut Kansai Bank atau Osaka Bank juga sama ya. Osaka itu kan nama kotanya, kalau Kansai itu nama daerahnya. Nah, yang paling membedakan antara bahasa Jepang standar dengan dialek Kansai itu pertama adalah intonasinya. Cuman karena Minasang masih dalam tahap belajar, mungkin belum bisa membedakan mana intonasi bahasa Jepang standar, mana intonasi dialek Kansai. Kemudian perbedaan yang kedua ada pada bagian akhir kalimat. Istilahnya itu disebut gobi. Kalau bahasa standar biasanya kayak des, desyo, dayo, dayone. Tapi kalau bahasa Kansai beda lagi. Des atau da itu kalau di Kansai jadi ya. Nanti dia bisa berubah jadi yatta, yade, yanen, dan seterusnya. Oh ya, judul video yang saya gunakan kali ini adalah waza-waza kohai ga wasoremono o todoke ni hontou no ryu. Nah, sebelum kita tonton videonya, terlebih dahulu saya akan bahas beberapa kosakata penting yang digunakan dalam video tersebut. Kita mulai dari yang pertama adalah waza-waza. Waza-waza itu dalam bahasa Indonesia bisa diartikan repot-repot atau jauh-jauh ya. Biasanya ketika kita meluangkan waktu atau usaha khusus yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian kohai. Kohai itu junior, lawannya senpai. Kalau senpai, senior. Todokeru. Todokeru itu mengantarkan atau bisa juga mengirimkan dan menyampaikan. Misalnya nganterin barang, ngirimin barang itu bisa menggunakan todokeru. Menyampaikan kata-kata juga bisa menggunakan todokeru. Jadi nggak harus berbentuk barang, tergantung konteksnya aja. Kemudian honma. Nah, honma ini dialek Kansai ya, yaitu sama seperti honto. Artinya benar atau benar-benar, kemudian sungguh dan juga serius. Jadi kalau hontoni itu dialek Kansai-nya jadi honmani. Lalu kakkoi. Kakkoi itu keren, bagus, tampan, stylish juga bisa. Ini bisa untuk orang, benda maupun gaya. Jadi tergantung konteksnya aja. Kemudian tochu. Tochu itu di tengah jalan. Tochu. Hirou. Hirou artinya memungut atau mengambil sesuatu yang jatuh, atau bisa juga menemukan dan mengambil. Ini artinya agak luas ya. Kalau mungut itu kan dalam bahasa Indonesia biasanya kita pakai untuk sampah misalnya. Mungut sampah. Tapi hirou itu nggak hanya untuk sampah aja. Misalnya kayak nemu kucing di jalan terus kita bawa pulang, itu bisa menggunakan kata hirou. Jadi artinya itu luas, nggak sekedar memungut seperti dalam bahasa Indonesia. Kemudian kobang. Kobang itu pos polisi. Cuman pos polisi yang kecil ya. Yang biasanya kalau di Indonesia itu kayak pos polisi yang ada di perempatan. Jadi bukan kantornya, tapi cuman pos kecil aja. Kemudian TK. TK ini sama seperti toyuka atau teiyuka. Minggu kemarin sudah saya jelaskan ya mengenai teiyuka. Artinya ada dua. Yang pertama untuk mengganti atau meralat perkataan dengan istilah lain. Kemudian yang kedua untuk mengganti atau mengalihkan atau menggeser topik pembicaraan. Nah, tapi fungsi yang keluar di video ini yaitu yang kedua ya, untuk mengganti atau mengalihkan atau menggeser topik pembicaraan. Berikutnya, yappa. Yappa ini sama seperti yappari. Minggu kemarin juga sudah ya, yappari. Yappari itu ada dua fungsinya. Yang pertama untuk menyatakan hal yang sesuai dugaan. Nah, yang kedua, merubah keputusan. Kesannya itu kalau dalam bahasa Indonesia mirip seperti nggak jadi deh. Cuman bukan berarti bisa diartikan nggak jadi deh ya. Fungsinya itu mirip kayak gitu. Intinya untuk merubah keputusan. Misalnya tadinya mikir A, tapi diubah jadi B. Itu bisa menggunakan yappa atau yappari. Satu lagi, tsukiau. Tsukiau ini artinya juga dua. Yang pertama berpacaran atau menjalin hubungan. Yang kedua menemani seseorang. Jadi nanti penggunaannya tergantung dari konteks kalimatnya. Baik, itu dia beberapa kosakata penting yang digunakan dalam video yang sebentar lagi kita akan tonton bareng-bareng. Oh ya, karena ini menggunakan dialek Kansai, jadi shadowingnya nanti saya tiadakan ya. Karena yang harus teman-teman tiru itu adalah bahasa Jepang standar dulu. Baru kalau misalnya nanti kalian udah di level atas, bebas, terserah kalian. Mau niruin dialek Kansai, nggak masalah. Yang penting kalian harus ngerti dulu
harus paham dulu bahasa Jepang standar itu seperti apa. Karena kalau niru intonasi atau gaya ngomong bahasa standar aja masih susah, tapi udah pengen niru dialek Kansai, nanti jadi campur-campur. Dan itu kurang baik buat perkembangan kalian ke depannya. Baik, kalau begitu, sekarang langsung aja kita tonton bareng-bareng videonya. Waza-waza kohai ga wasuremono o todoke ni hontou no ryu. 先輩あれチロちゃんどうしたの？はいこれうわごめん。もうちゃんとしてくださいよ。ほんまにありがとう。てかそのかっこいい財布は何なん？ああこれもここ来る途中に拾ったから今から交番に届けに行こうと思ってるんです。優しいな。てか鍵だけのために走ってくれてありがとうな。だけじゃないです。え？あいややっぱなんもないです。大丈夫？はいじゃあ俺は先行くわ。お疲れ。先輩え付き合ってほしいです。え？いつ言おうかなってずっと考えてたんですけど今かなって。じゃあ俺でよければ。本当ですか？うん俺もずっと好きやったか。よかった付き合ってくれてほんまに嬉しいです。私交番行くの初めてで。そっちなんかい。Hai, いかがでしたか皆さん? Ada yang bisa langsung nangkap inti dari percakapan tersebut? Kalau ada yang ketawa di bagian akhir, berarti kalian udah paham. Tapi kalau kalian nggak ketawa sama sekali, itu artinya kalian masih belum begitu paham. Karena ini sebenarnya termasuk video yang lucu ya, terutama di bagian akhir atau endingnya. Oke, sekarang saya akan bahas satu persatu, mulai dari adegan yang pertama. 先輩あれチロちゃんどうしたの？はいこれ Senpai, are Chiro-chan doushitan? Hai, kore. Oke, pertama si cewek dia manggil senpainya ya, seniornya, dengan sebutan senpai. Ini biasa ya dalam bahasa Jepang. Manggil senior itu dengan sebutan senpai. Tapi hati-hati, kalau manggil junior itu tidak bisa dengan kohai. Jadi istilah senpai kohai itu ketika digunakan untuk memanggil, hanya untuk senpai aja. Manggil senior dengan istilah senpai, tapi manggil junior tidak bisa dengan kohai. Biasanya ya cukup manggil nama aja. Terus tadi cowoknya dia jawab, are Chiro-chan doushitan? Ada kemudian are Chiro-chan doushitan? Di sini mungkin kurang lebih mirip seperti kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian are di sini bukan berarti itu ya. Jadi nggak sama dengan kore sore are. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan itu. Di sini digunakan sebagai istilahnya itu interjeksi. Atau bisa juga reaksi spontan ya. Jadi di sini senpainya tidak menduga dengan kedatangan si kohai itu. Kalau di bahasa Indonesia mungkin mirip kayak, loh kamu kok ada di sini? Ada apa? Are Chiro-chan doushitan? Oh ya, di bagian akhir ada kata doushitan. Doushitan itu sama kayak dousitano. Atau doushitan desu ka? Itu kalau bahasa sopannya ya, doushitan desu ka? Cuman ini bahasa santai. Dari dousitano, no-nya berubah jadi en. Makanya jadi doushitan. Kalau di daerah Kansai itu mungkin hampir semua orang ngomongnya kayak gini. Terutama ketika bahasa santai ya. Karena ini kan ngomongnya ke teman. Kemudian setelah itu ceweknya ngasih kunci dengan bilang, hai kore. Nah, hai di sini sama dengan yang sudah saya jelaskan minggu lalu, artinya bukan iya, tapi digunakan ketika memberikan sesuatu. Kalau di bahasa Indonesia mungkin mirip seperti nih kunci kamu ketinggalan tadi. Hai kore. Oh ya, di sini ceweknya itu namanya Chihiro. Makanya tadi dia bilang, Chihiro-chan doushitan? Jadi Chihiro itu nama si cewek ini. Kemudian kita lanjut. うわごめん。もうちゃんとしてくださいよ。 Wah, gomen. Mau canto saya kudasai yo. Di sini cowoknya bilang, wah, gomen. Wah ini mungkin mirip seperti wah ya. Wah, maaf. Waduh, maaf ya ngerepotin. Kemudian si cewek bilang, mau canto saya kudasai yo. Cuman mau-nya nggak kedengaran dengan jelas ya. Tapi kalau kalian perhatikan mulutnya, dia emang bilang mo. Mo canto saya kudasai yo. Nah, mo di sini bukan yang artinya sudah atau lagi. Melainkan digunakan untuk menunjukkan perasaan agak kesel. Tapi nggak yang kesel-kesel banget. Nuansanya itu kalau di bahasa Indonesia mungkin mirip kayak aduh atau ya ampun. Jadi kayak ada rasa jengkel. Mungkin karena capek ngingetin atau karena kejadian itu terjadi berulang-ulang. Makanya kalau misalnya kalian dengar orang Jepang yang lagi kesel terus bilang mo, itu berarti dia sedang melampiaskan kekesalannya. Oh iya, mo yang ini dia bisa berdiri sendiri ya.
Jadi nggak harus diikuti dengan kosakata lain, nggak masalah. Kemudian setelah mo diikuti dengan chanto shite kudasai yo. Chanto shite kudasai dari kata chanto suru. Chanto itu artinya dengan benar atau dengan rapi, atau bisa juga dengan semestinya. Kalau chanto suru berarti melakukan dengan benar, melakukan dengan semestinya, dengan rapi. Nanti tergantung konteksnya aja ya. Kalau di sini karena kondisinya itu ketinggalan kunci, mungkin dia maksudnya itu ngingetin, kamu jangan teledor dong. Chanto shite kudasai yo. Jadi ketika kita menganggap orang lain itu kurang serius, atau melakukan sesuatu dengan asal-asalan, itu bisa menggunakan chanto suru, chanto shite kudasai. Ini nadanya itu nanti bisa kayak ngingetin, atau negur ringan juga bisa, atau kadang sedikit kesel. Itu nanti cara ngungkapinnya tergantung dari akhirannya. Kalau ini dia bilang chanto shite kudasai yo, ada yo-nya di belakang. Kalau misalnya tanpa yo, chanto shite kudasai, itu dia kesannya netral. Kedengarannya itu kayak instruksi biasa, atau teguran ringan. Misalnya kayak ditegur atasan, atau orang tua, itu bisa menggunakan chanto shite kudasai. Tapi kalau ada yo-nya, itu kedengaran kayak ada keluhannya, ada protesnya, ada rasa kesel dikit. Jadi yo-nya di sini itu untuk menekankan perasaan si pembicara. Ada emosinya di dalamnya. Daripada kayak chanto shite kudasai. Itu kayak instruksi biasa. Nah, beda lagi kalau misalnya chanto shite kudasai ne, ada ne-nya di belakang. Kalau ne itu dia lebih lembut. Biasanya digunakan untuk mengingatkan, tapi dengan cara yang lembut. Nggak kayak chanto shite kudasai atau chanto shite kudasai yo. Ini agak beda lagi ya. Misalnya ketika ngingetin anak kecil, itu biasanya pakai ne. Chanto shite kudasai ne. Supaya nggak kedengeran kayak lagi marah, menggunakan ne di belakang. Jadi ada sedikit perbedaan emosi ya, antara chanto shite kudasai, atau chanto shite kudasai yo, atau chanto shite kudasai ne. Ini kita harus bisa menyesuaikan lawan bicara kita itu siapa atau kondisinya itu kayak gimana. Kemudian cowoknya bilang seperti ini. ほんまにありがとう。 Hommani arigato. Ini yang tadi ya, hommani itu sama seperti hontoni. Jadi artinya benar-benar terima kasih. Hontoni arigato. Sama kayak gitu ya. Ini intonasinya ciri khas dialek Kansai ya. Hommani arigato. Kalau dalam bahasa Jepang standar itu arigato. Ngomong arigatonya itu beda ya. Arigato. Kalau Kansai, arigato. Tapi kalian nggak usah tiruin, cukup niru yang bahasa Jepang standar aja. Kemudian dilanjut sama si cowoknya. てかそのかっこいい財布は何なん？ Teka, sono kakkoi saifu wa nannang? Teka, sono kakkoi saifu wa nannang? Teka di sini yang tadi saya jelaskan ya, sama dengan teyuka, fungsinya untuk merubah atau menggeser topik pembicaraan. Sono kakkoi saifu, dompet yang keren itu. Wa nannang, nannang itu sama seperti nannano, atau kalau dalam bahasa yang sopan, nannan desu ka. Jadi dari nannan desu ka berubah menjadi nannano, dari nannano berubah jadi nannang. Teka, sono kakkoi saifu wa nannang? Nannang atau nannano di sini tuh dia digunakan untuk memberi kesan penasaran atau sedikit heran dan ingin penjelasan yang lebih lanjut. Kalau di bahasa Indonesia itu mungkin mirip kayak, itu dompet apaan? Nah, nannannya di sini mirip seperti apaan. Itu nanti dia tergantung konteks juga. Kalau misalnya digunakan ketika kesel, itu bisa mirip kayak apa-apaan. Apa-apaan nih? Atau kamu apa-apaan? Itu juga bisa nanti menggunakan nannang. Tergantung konteksnya aja. Kemudian dijawab sama si cewek. ああ、これもここ来る途中に拾ったから今から交番に届けに行こうと思ってるんです。 Oh, これもここ来る途中に拾ったから今から交番に届けに行こうと思ってるんです. Itu kalau dengan kecepatan yang sama ya. Agak susah kalau mau niruin, harus pelan-pelan. これもここ来る途中に拾ったから今から交番に届けに行こうと思ってるんです. Oh ya, A di sini tuh sama kayak oh gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oh, ini. これもここ来る途中に拾ったから、これもini juga ya. ここ来る途中に, 途中にtadi kan udah ya, di tengah jalan. Jadi di tengah jalan datang ke sini. 今から交番に届けに行こうと思ってるんです. 今から dari sekarang, 交番に届けに行こうと思ってるんです. Bermaksud ingin mengantarkan ke pos polisi. Di sini mungkin yang harus teman-teman perhatikan adalah penggunaan imakara. Jadi imakara itu kalau diartikan apa adanya, itu kan dari sekarang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kita nggak mungkin menggunakan kata dari sekarang. Dari sekarang saya mau pergi ke pos polisi.
Kan kita nggak ngomong gitu ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita cuma bilang sekarang. Atau pakai kata ini sekarang. Atau ini baru mau ke kantor polisi. Ini sekarang saya baru mau jalan. Nah, itu dalam bahasa Jepang sama seperti imakara. Imakara iko to omotterun desu. Jadi antara bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia itu kadang artinya nggak bisa sama persis. Terutama untuk kosakata yang selain kata benda. Jadi kayak kata keterangan, kata kerja, itu kadang ada perbedaan. Kalau kata benda ya kebanyakan mirip, karena kan ada bendanya. Kebanyakan bendanya ya sama ya. Jam ya jam, kursi ya kursi, meja ya meja. Kalau itu kemungkinan besar sama. Cuman kalau kayak kata kerja atau kata keterangan, itu banyak yang nggak sama persis. Jadi ada sedikit perbedaan. Entah maknanya yang beda atau penggunanya yang lebih luas. Itu juga nanti harus teman-teman perhatikan, terutama kalau udah sampai di level menengah ke atas. Kemudian si cowoknya bilang kayak gini, へえ、優しいな。 he yasashi na. He itu bisa digunakan ketika kita merasa takjub atau kayak ada rasa nggak percaya gitu. Itu bisa menggunakan kata he. Atau kadang, oh gitu, itu juga bisa menggunakan he. He, oh gitu. Jadi nanti tergantung dari konteksnya juga. Itu biasanya juga bisa dilihat dari intonasinya. Kalau di sini he-nya mungkin mirip seperti kayak wah, kamu baik banget ya. He yasashi na. Oh ya, di sini dia menggunakan na ya setelah yasashi na. Nah, na di sini biasanya digunakan saat merasa kagum atau tersentuh. Dia itu penggunaannya lebih ke monolog atau ngomong ke diri sendiri. Jadi agak sedikit berbeda dengan akhiran ne atau yasashi ne. Kalau ne itu lebih seperti mengajak lawan bicara berbagi perasaan. Kalau di bahasa Indonesia sih memang mirip. Yaitu sama-sama kayak, kamu baik banget ya. Cuman kalau ne itu biasanya digunakan ketika ngomong langsung ke orangnya. Yasashi ne, kamu baik ya. Jadi dia itu membagikan perasaannya ke lawan bicara. Tapi kalau na, itu biasanya dia lebih kepada ke perasaan diri sendiri. Jadi ditujukannya itu ke diri sendiri. Kalau ne, ke orang lain. Kemudian setelah itu si cowok dia bilang seperti ini. てか、鍵だけのために走ってくれてありがとうな。 Teka, kagi dake no tame ni hasitte kurete arigatou na. Di sini sekali lagi ada teka yang fungsinya itu sama ya kayak tadi, digunakan untuk menggeser atau merubah topik pembicaraan. Kagi dake no tame ni hasitte kurete arigatou na. Kagi dake no tame ni, hanya untuk kunci atau hanya demi kunci. Hasitte kurete, kamu mau berlari untuk saya ya. Ini kan polanya te kureru. Hasitte kurete arigatou na. Makasih ya. Jadi dia bilang terima kasih kasih cewek karena udah mau lari hanya untuk nganterin kunci aja. Arti bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itu ya. Meskipun di sini nggak ada kata nganterin. Kagi dake no tame ni. Kagi dake no tame ni hasitte kurete arigatou na. Nah, di sini na-nya itu agak sedikit beda dengan na yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan monolog ya kepada diri sendiri. Tapi di sini tuh dia bukan monolog. Bukan seperti yasashi na yang tadi. Nah, di sini fungsinya untuk memberikan nuansa akrab atau santai. Ini biasanya sering digunakan oleh cowok. Kalau arti bahasa Indonesianya sih mirip ya. Jadi kayak makasih ya. Ujung-ujungnya menggunakan kata iya. Makasih ya. Kalau tadi kan, wah kamu baik banget ya. Sama sebenarnya. Cuman di sini akhiran na-nya itu adalah akhiran na yang biasanya sering digunakan oleh cowok. Nah, kalau ini itu sama seperti ne. Jadi bisa diganti dengan arigatou ne. Kalau ne itu dia standar atau general. Bisa digunakan baik cewek maupun cowok. Tapi kalau arigatou na, ini lebih ke cowok. Cewek ya boleh aja menggunakan na. Cuman mungkin kesannya itu jadi kayak agak tomboy. Karena na-nya yang di sini itu dia biasanya atau sering digunakan oleh cowok. Ini na yang fungsinya sama seperti ne. Jadi agak sedikit berbeda dengan na yang sebelumnya. Kemudian si cewek merespon dengan bilang kayak gini. だけじゃないです。 Dake janai des. Nah, dake janai des itu maksudnya nggak cuman itu aja. Biasanya kan dake itu dia nempel dengan kata benda. Yang teman-teman pelajari di buku, dake itu kan dia selalu nempel dengan kosakata lain. Shitori dake misalnya. Tapi dalam prakteknya, dia itu bisa berdiri sendiri kayak gini. Dake janai des. Kenapa bisa berdiri sendiri? Karena sama si cewek ini nggak disebutin. Kalau mau disebutin,
dia bisa menggunakan kata sore. Sore dake janai desu. Nggak hanya itu aja. Jadi ungkapan dake janai desu ini merespon apa yang dikatakan oleh cowok tadi. Tadi kan cowoknya bilang, makasih ya kamu udah mau lari-lari cuman buat nganterin kunci. Kagi dake no tame ni. Cuman demi kunci. Atau cuman demi nganterin kunci. Direspon sama ceweknya dake janai desu. Jadi bukan hanya nganterin kunci aja. Itu maksudnya. Dake janai desu. Kemudian kita lanjut. あ、いや、やっぱなんもないです。 Iya, yappa namun nai desu. Nah, di sini si cowok kaget ya. Dia bilang, Lalu ceweknya merespon dengan bilang, iya, yappa namun nai desu. Iya, atau di sini, iya. Itu biasanya digunakan untuk bilang tidak di belakangnya. Bisa untuk menjawab atau merespon lawan bicara. Misalnya kayak, nggak jadi deh, atau nggak apa-apa, nggak usah. Itu bisa menggunakan iya. Misalnya kayak di kombini, mau dikasih kantong terus kita nggak mau, iya, daijoubu desu. Iya, kekko desu. Intinya sih menggunakan iya. A-nya di sini digunakan ketika dia sadar akan suatu atau ngeh akan sesuatu. Kemudian di sini ada yappa namon nai desu. Namon nai itu sama seperti nani mo nai. Artinya kalian tahu ya, nggak ada apa-apa, nani mo nai. Bahasa Indonesianya itu kayak, nggak kok, nggak ada apa-apa. Di sini ni-nya itu melebur jadi en. Nani mo menjadi nammo. Nammo nai desu. Nah, yappa-nya di sini digunakan untuk merubah keputusan. Mungkin sebelumnya dia mau ngomong sesuatu, tapi nggak jadi. Makanya dia menggunakan yappa. Yappa nammo nai desu. Kemudian si cowoknya bilang seperti ini. 大丈夫？はい。じゃあ俺は先行くわ。お疲れ。 Si cowok bilang, daijoubu? Dijawab sama cewek, hai. Lalu dilanjut, ja, ore wa saki iku wa. Otsukare. Ini gampang aja ya. Daijoubu, kamu nggak apa-apa? Maksudnya itu kayak, nggak jadi nggak apa-apa. Hai, ya. Ja, ore wa saki iku wa. Kalau gitu aku duluan deh. Otsukare. Saki iku di sini sama seperti osaki ni ikimasu ya. Jadi saya pergi duluan. Oh ya, akhiran wa di sini dia itu sama seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu ya di video yang sebelumnya. Ini wa yang ditujukan ke dirinya sendiri. Kalau di bahasa Indonesia mungkin mirip kayak deh ini. Kalau gitu aku jalan duluan deh. Jadi wa-nya yang netral ya, bisa digunakan cewek dan cowok. Bukan wa yang biasanya digunakan oleh cewek. Jadi nanti ada dua. Wa yang netral, bisa cewek cowok. Satu lagi wa yang biasanya digunakan oleh cewek. Oh ya, di sini ada kata otsukare yang merupakan bentuk biasa dari otsukare sama desu. Kalau di lingkungan kerja, ini ucapan salam yang digunakan sehari-hari ya. Baik ketika bertemu maupun berpisah. Untuk bilang terima kasih juga bisa. Misalnya kalau dalam case ini, si cewek kan udah repot-repot tuh nganterin kunci sampai stasiun. Bisa aja di sini si cowok menggunakan otsukare sekaligus untuk bilang terima kasih. Karena kan pada dasarnya otsukare itu digunakan untuk mengucapkan terima kasih atas kerja keras orang lain. Jadi situasinya itu pas. Makasih ya karena kamu udah capek-capek nganterin kunci ke stasiun. Otsukare. Kemudian kita lanjut. 先輩。え？付き合ってほしいです。 Hai, barusan ceweknya bilang, senpai, tsukiyatte hoshii desu. Tsukiyatte hoshii, ini polanya te hoshii ya, menyatakan keinginan agar orang lain melakukan sesuatu. Kata kerja yang digunakan di sini adalah tsukiyau. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tsukiyau itu artinya ada dua. Jadi artinya ini, si cewek pengen agar cowoknya itu mau tsukiyau. Tsukiyatte hoshii desu. Saya pengen agar kamu mau tsukiyau. Nah, dengar kayak gitu, si cowoknya udah GR nih. Dia kaget, makanya bilang, Terus sama si ceweknya dilanjut kayak gini. いつ言おうかなってずっと考えてたんですけど、今かなって。 Barusan dia bilang, ya, itsu iyo kana te zutto kangaite tan desu kedo, ima kana to. Di sini dia mengawali dengan bilang iya. Iya di sini nggak perlu diartiin tidak. Dia itu hanya digunakan sebagai pembuka aja ketika mau menjelaskan sesuatu. Karena di sini situasinya mungkin agak sedikit canggung. Setelah si cowok bilang agak kaget gitu ya. Ceweknya ini mungkin merasa situasinya agak tegang. Makanya dia menggunakan iya. Iya di sini fungsinya mirip kayak maksudnya.
Maksudnya tuh gini, atau maksudku tuh gini. Jadi dia digunakan ketika mau jelasin sesuatu. Itsu iyo kana te. Karena di sini kan digunakan untuk mengungkapkan rasa keraguan atau ketika bertanya pada diri sendiri. Itsu iyo kana artinya itu kayak enaknya mau ngomong kapan ya? Te zutto kangaite tan desu kedo. Te-nya di sini sama seperti to ya, partikel kutipan. Jadi untuk mengutip pikiran atau perkataan. Zutto kangaite ta, terus berpikir. Jadi ceweknya itu dia mikir terus. Enaknya aku ngomong kapan ya? Itsu iyo kana te zutto kangaite tan desu kedo, ima kana to. Nah, ima kana to. Itu maksudnya kayak mungkin sekarang kali ya waktunya. Sama ya, ini ada kananya untuk menyatakan ragu-ragu atau bertanya pada diri sendiri. Sekarang gitu ya ngomongnya. Mirip kayak gitu. Cuman di sini dia diakhiri dengan to. To ini juga sama ya kayak te, partikel kutipan. Kalau dilanjut, mungkin bisa menjadi ima kana to omotte atau ima kana to omottan desu. Jadi ada to omounya. Karena ini kan dia mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi ima kana to itu sama kayak ima kana to omou. Ima kana to omottan desu. Kemudian si cowoknya dia merespon kayak gini. じゃあ俺でよければ。 Ja, ore de yokereba. Ja kan kalau gitu ya. Ore de yokereba itu maksudnya kalau kamu nggak keberatan denganku. Maksudnya itu kalau kamu mau sama aku. Ini ungkapan untuk menawarkan diri secara sopan ya, atau dengan rendah hati. Ore de yokereba. Kalau nggak keberatan dengan aku, atau kalau emang kamu mau sama aku, boleh, ayo. Jadi si cowok ini, dia tuh nganggap bahwa ceweknya ini ngajakin pacaran. Makanya dia bilang, kalau nggak keberatan denganku. Itu yang ada dalam pikiran si cowok ini. Kemudian si ceweknya bilang gini. 本当ですか？ Nah, dia merasa senang. Bilang, hontou desu ka? Beneran, serius. Oh ya, karena ini bahasa lisan, to-nya itu dia pendek. Harusnya kan hontou desu ka? To-nya itu panjang. Cuman dalam bahasa lisan itu sering atau banyak ditemui orang Jepang yang bilang to-nya itu pendek. Hontou desu ka? Jadi nggak dipanjangin. Itu sering banget ditemui dalam bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian si cowok dan ceweknya itu dia bilang seperti ini. 俺もずっと好きやっよかったたから。付き合ってくれてほんまに嬉しいです。 Hai. Pertama, ceweknya itu bilang, yokatta. Yokatta itu syukurlah. Baguslah kalau gitu. Terus cowoknya bilang, ore mo zutto sukiyatta kara. Ore mo, aku juga, zutto sukiyatta kara. Terus suka sama kamu. Di sini ada yatta. Itu sebenarnya sama seperti datta. Kalau dalam bahasa Jepang standar ya. Jadi kalau menggunakan hyojun go atau bahasa Jepang standar, itu menjadi zutto suki datta kara. Ini karena kansai menjadi yatta. Ore mo zutto sukiyatta kara. Aku juga selama ini suka sama kamu. Kemudian ceweknya ini bilang, tsukiyatte kurete honma ni ureshii desu. Honma ni ureshii sama seperti hontou ni ureshii. Jadi dia tuh merasa benar-benar senang. Karena si cowoknya itu mau. Tsukiyatte kurete honma ni ureshii desu. Wah, aku seneng banget kamu mau. Mau tsukiyau ya. Kemudian sama si ceweknya dilanjut kayak gini. Oh ya, ini percakapan terakhir ya. 私交番行くの初めてで、 そっちなんかい。 Nah, si ceweknya bilang, watashi koubang ni iku no hajimete de. Koubang ni iku no hajimete. Hajimete pertama kali ya. Jadi artinya, soalnya saya baru pertama kali nih pergi ke pos polisi. Oh ya, akhiran de di sini bisa diartikan soalnya ya, atau karena. Teman-teman yang N4 pasti pernah belajar bentuk T atau D, itu dia bisa diartikan karena. Atau bisa digunakan untuk menyatakan sebab akibat. Jadi dia itu merasa senang, honma ni ureshii. Kenapa? Karena si cowoknya itu mau. Nah, di sini dia menjelaskan. Soalnya saya baru pertama kali nih pergi ke pos polisi. Watashi koubang ni iku no hajimete de. Honma ni ureshii desu. Saya benar-benar senang kamu mau. Nah, jadi si ceweknya ini dia bilang tsukiyatte hoshii, itu maksudnya minta ke si cowok agar ditemenin ke pos polisi. Jadi bukan ngajakin pacaran. Cuman si cowok ini mikir kalau dia diajak pacaran. Makanya dia bilang, ore de yokereba. Ore mo zutto sukiyatta kara. Nah, begitu si cewek ini bilang, watashi koubang ni iku no hajimete de. Di situ si cowok ini baru sadar. Ternyata yang dimaksud si cewek ini minta ditemenin ke pos polisi. Bukan ngajakin pacaran. Makanya dia merespon dengan bilang, sochi nangkai.
Sochi itu bisa diartikan yang itu atau maksud yang itu. Karena tsukiyau itu kan artinya ada dua ya. Jadi maksudnya itu kayak, oh yang artinya itu toh. Kirain yang ini. Makanya dia menggunakan kata sochi. Kemudian nangkai itu mirip seperti nanokayo. Ini biasanya digunakan oleh orang Kansai ya. Sochi nangkai. Kalau bahasa Jepang standar, sochi nanokayo. Atau sochi nanoka. Kalau nggak pakai yo, sochi nanoka. Jadi nuansanya itu kayak, yang itu toh maksudmu. Minta ditemenin ke pos polisi. Kirain ngajak jadian. Ternyata cuma minta ditemenin ke pos polisi. Sochi nangkai. Jadi ungkapan atau reaksi ini tuh digunakan ketika merasa kaget. Biasanya karena maksud dari lawan bicara itu berbeda dengan yang diduga. Jadi saya kirain ini, tapi ternyata bukan. Sochi nangkai. Ini contoh lain, misalnya kalian kira harga barangnya itu mahal, tapi ternyata murah, terus kalian kaget, oh ternyata murah toh. Yasui kai. Kalau bahasa standar, yasui no kayo. Jadi akhiran nani-nani kai atau nani-nani kayo, itu biasanya digunakan ketika kita merasa kaget ya, atau terkejut, karena apa yang kita anggap itu berbeda dengan kenyataannya. Sochi nangkai. Sochi nano kayo. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya, poin lucu di video ini. Si cowok dia udah seneng, dikira ceweknya ini ngajakin jadian, tapi ternyata cuman minta ditemenin ke pos polisi. Sochi nangkai. Baik, jadi itu dia semua isi percakapan yang ada dalam video kali ini. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi kita nonton bareng-bareng ya. Tapi kali ini dengan kecepatan yang lebih pelan dari sebelumnya. Mudah-mudahan sekarang teman-teman bisa langsung nangkep maksud dari isi percakapan tersebut. Soredewa, dozo. 先輩あれチロちゃんどうしたの？はいこれうわごめん。もうちゃんとしてくださいよほんまにありがとう。てかそのかっこいい財布は何なん？ああこれもここ来る途中に拾ったから今から交番に届けに行こうと思ってるんです。優しいな。てか鍵だけのために走ってくれてありがとうな。だけじゃないです。え？あいややっぱなんもないです。大丈夫？はいじゃあ俺は先行くわ。お疲れ。先輩え？付き合ってほしいです。え？いつ言おうかなってずっと考えてたんですけど今かなって。え？じゃあ俺でよければ。本当ですか？うん。俺もずっと好きやったか。よかった付き合ってくれてほんまに嬉しいです。私交番行くの初めてで。そっちなんかい。Baik, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Soredewa, mata.